Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur masih boleh bernafas di pagi yang indah ini, dan kita percaya Tuhan telah hadir dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Praise God. Amin. Yuk. Selanjutnya kami akan beritahukan yang bertugas di pagi hari ini. Ya, susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom Kamis 19 September tahun 2024 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 5 AM di Hong Kong dan pukul 23 PM di Jerman atau Nederlands. Satu, host saya sendiri Ibu Rosalin Pikuarga dari Jerman, dan kedua worship leader pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, praise and worship, dan ketiga doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri dan pengumuman oleh Ibu Atanasya Puji Astuti ST Sidoarjo, dan kelima doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Dan naik Pak John? Oke. Ke-6 selesai. Ya. Oke ya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu mengasihi dan punya rencana yang baik buat kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu saat ini. Kami mau mendengarkan sabda-Mu dan berbicaralah ya Tuhan. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami persilahkan Bapak John. Amin. Terima kasih Bu Rosalin, host kita yang luar biasa yang sudah mulai ya memimpin ibadah kita di pagi ini. Dan oke, saya ucapkan selamat pagi buat semua yang di Indonesia dan selamat malam waktu Jerman. Mari kita akan naikkan pujian ini ya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia dambaan hati kita semua. Amin. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Boleh kita kasih tepuk tangan buat Bapak yang setia, yang memelihara sampai hari ini, yang ada sampai hari ini, menyertai hidup kami. Itu sebabnya hari ini kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Kami mau nyanyikan kesetiaan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari datang sama-sama di hadapan Tuhan. Bapa, Kau setia. Segenap kekuatanku menyembah-Mu. Worship You, Lord. We worship You, Lord. We worship You, Lord. Shakalama karada batakarabo. We worship You. Kinama shakalala balala balala balala. Hallelujah. Hatiku menyembah-Mu, jiwaku bersyukur, tanganku terangkat, senangkan hatimu menyembah-Mu. Bersembahkan, bersembahkan, bersembahkan dengan segenap hati. Bersembahkan, bersembahkan, bersembahkan dengan segenap jiwaku. Bersembahkan, bersembahkan, bersembahkan dengan segenap kekuatan. Hati kami menyembah, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu dengan segenap hati. Persembahkan, persembahkan, persembahkan dengan segenap hatiku. Kusembahkan, kusembahkan, kusembahkan dengan segenap kekuatan. Kami rindu Engkau lebih dari segalanya. Tidak ada yang lain yang kami inginkan. Kami cuma ingin hadirat Tuhan. Yes. Kami cuma inginkan Engkau lebih dari apapun. Kami tidak datang karena mujizat. Kami tidak datang supaya kami sembuh. Kami tidak datang supaya masalah kami selesai. Tapi malam ini kalau kami datang, kami mau datang karena kami mengasihi Tuhan. Kami mau datang karena kami menyembah Tuhan. Kami mau tanggalkan semua yang kami inginkan malam hari ini. Entah itu apapun yang jadi pergumulan kami mau lepaskan. Dan hari ini kami mau bilang sama Tuhan dengan segenap hati kami, Engkau segalanya buat kami. Engkau satu-satunya Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat
hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari nyatakan ini di hadapan Tuhan sekali lagi, sama-sama katakan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Katakan, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami cinta Kau, cinta Kau Yesus. Katakan, Kaulah dambaan mari sama-sama ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan. Katakan sama-sama, Yesus, Kau dambaan. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau. Katakan, menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan. Sekali lagi ku sembah Kau, oh, ku sembah Kau, selamanya, tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan. Katakan, Yesus, Kau dambaan, dambaan. Mari Bapak Ibu saja katakan, ku sembah Kau, ku sembah selamanya, tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau. Katakan, Yesus, Kau dambaan, Yesus, Kau dambaan. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Katakan sama-sama, ku sembah Kau, ku sembah. Selamanya, tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau ya Tuhan. Katakan, menyenangkan-Mu. Yesus, Kau, Yesus, Kau. Sekali lagi
Kaulah dambaan Kau dambaan hatiku, Yesus, kekasih jiwaku, selama-lamanya. Kau segalanya bagiku. Sembah Yesus, kami Mari angkat suaramu sekali lagi, sembah Dia. Segalanya, Kaulah segalanya di hidupku. Tiada yang kuinginkan, hanya Kau Tuhan. Yesus, Kau segalanya, selama-lamanya. lebih dari harta, lebih dari apapun. Ku sembah Kau, Yes Lord. Nama syakata kalalabalalabalalabalalabalala. Angkat suaramu, oh penyembahanmu. Kau segala-galanya, satu-satunya Allah yang layak terima sembah. Ku sembah Kau, Sembah Kau, ku sembah Kau, ku nikmati Engkau. Dambaan hatiku, kekasih jiwaku. Dambaan hatiku, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Amin. Praise God. Terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan pagi ini ya. Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Ibu Fang-Fang lain dan semua kita di pagi hari ini. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh orang tua kita, Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Kepada Pak Bruri dipersilakan ya, doa sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi semuanya. Ya, shalom, selamat Shalom. pagi. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur berkat-Mu Tuhan, pada pagi yang indah ini kami dapat berkumpul Ya Yesus. bersama dan kami siap akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Pastor Ya, John Yesus. Saruna dan kami semua yang hadir dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Bapak Bruri Tikualu. Orang tua kita yang sudah menaikkan doa sebelum firman Tuhan ya disampaikan di pagi ini. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Amin. Terima kasih Pak Terima kasih, John. Pak. Amin. Tuhan berkati. Praise the Lord. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Salam sejahtera. Shalom buat kita semuanya, waktu Indonesia di pagi hari dan waktu Jerman di malam hari ya. Luar biasa. Siapa percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah kita pagi ini? Yang percaya lambaikan tangan. Wow. Dahsyat ya. Jadi ibadah onsite, online itu sama Bapak Ibu. Kenapa sama? Karena Tuhan pun yang kita sembah sama ya. Hadiratnya, kuasanya, mujizatnya, urapannya juga sama ya. Jadi enaknya kalau ibadah online itu kita nggak perlu capek-capek keluarkan tenaga, duit untuk pergi
ibadah gereja jauh-jauh. Gereja sudah ada di dalam rumah kita, ya. Itu kelebihannya di situ. Dan kita pun bisa bertemu dari mana-mana, ya. Dari Jerman bisa bergabung, dari kota-kota bisa bergabung. Tapi kalau ibadah onsite itu terbatas hanya sekitar lokasi itu atau kota itu aja, ya. Nah, inilah kelebihan ibadah online seperti itu. Bapak Ibu, oke. Kita akan lihat firman Tuhan-nya di pagi ini. Ada yang tahu pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 535. Benar sekali, ya. Kita sudah tiba di serial yang ke-535. Wow, luar biasa. Semua menjadi murid Tuhan, ya, murid yang baik, ya. Tugas murid itu apa? Belajar, ya. Kalau murid itu belajar, dia akan mengerti, dia akan paham, dia akan tahu, ya. Dia akan bisa melakukan dengan sepenuh hati karena dia sudah belajar, ya, tanpa disuruh, tanpa diminta, dia lakukan. Kenapa? Karena dia sudah paham, dia sudah ngerti, ya. Itulah murid yang baik. Amin. Oke, pagi ini kita sudah tiba, ya, di serial yang ke-535, ya. Ini angka cantik, ya. Saya nggak pernah dengar angka ganteng, ya, selalu angka cantik, ya. Kenapa cantik, ya? Nah, cantik itu indah, ya. Oke, 535, ya, serial 535. Dan tema kita di pagi hari ini adalah kemuliaan Allah dalam orang yang apa, saudara? Orang yang dipuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu, senang nggak kalau saudara dipuji? Pasti senang dong, ya. Tuhan pun juga senang kalau Tuhan dipuji, ya. Ya, kita manusia senang kalau kita dipuji, ya. Dipuji manusia senang, tapi jauh lebih baik lagi, lebih dahsyat, lebih indah kalau kita itu dipuji oleh Tuhan. Saudara, enak mana dipuji Tuhan atau dipuji manusia? Dipuji Tuhan, ya, itu dahsyat. Nah, hari ini kita akan melihat, Bapak Ibu sekalian, kemuliaan Allah dalam orang yang dipuji Tuhan. Haleluya. Kita sudah banyak bicara tentang kemuliaan Allah sepanjang tahun 2024 ini, ya. Kemuliaan Allah di dalam apa, dan pagi ini kita sudah masuk di dalam kemuliaan Allah dalam orang yang dipuji Tuhan, ya. Oke, ayo kita tanya sama-sama di pagi ini. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam orang yang dipuji Tuhan? Ada. Pasti ada, ya. Pasti. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak dipuji Tuhan? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Tidak ada. Ya, jawabannya pasti tidak ada. Jadi itu yang membedakan antara manakah orang yang dipuji Tuhan dan manakah orang yang tidak dipuji Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat orang yang dipuji Tuhan seperti apa. Kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 24. 19 ayat yang 17. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Ya, shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Lukas 19 ayat yang ke-17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Amin. Wow, betapa dahsyatnya mendengar kata-kata pujian dari Sang Raja kepada orang-orang, hamba-hamba yang melakukan segala perintah dan kehendak-Nya. Dikatakan, ya, di dalam ayat ini, maka katanya, ini kata Tuhan ini, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu. Inilah orang yang dipuji Tuhan. Baik sekali perbuatanmu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara yang kecil, maka karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Wow, jadi orang yang dipuji Tuhan itu karena baik sekali perbuatannya, dia melakukan dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa ada paksaan, tanpa ada berat hati, tanpa ada bersungut-sungut, menggerutu atau sambat, dia lakukan dengan segenap hati. Orang lihat dia, orang tidak lihat dia, orang tahu apa yang dia lakukan, orang tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi Tuhan melihat, Tuhan mengetahui apa yang dia lakukan, karena hatinya tulus, hatinya ikhlas, maka dia dipuji oleh Tuhan. Dan bukan cuma itu dipuji oleh Tuhan, dia menikmati kebahagiaan Tuannya. Di bagian yang lain Tuannya berkata,
masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu dikatakan dalam ayat ini, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ya, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang dipuji Tuhan itu sangat menyenangkan sekali, dan orang ini akan dipercayakan untuk sesuatu yang besar dalam hidupnya. Dan saya percaya Bapak Ibu ada pekerjaan besar yang terbentang di hadapan kita. Pekerjaan yang besar yang akan kita lakukan menjelang kedatangan Yesus Kristus kembali ke dalam dunia ini, kita akan melakukannya. Karena itu, mari pastikan hari ini bahwa engkau adalah orang yang dipuji Tuhan pada akhirnya. Karena Tuhan melihat engkau melakukan segala sesuatu dengan setia. Orang tidak setia, engkau setia. Orang tidak tekun, engkau tetap tekun. Orang tidak giat, engkau tetap giat. Orang tidak mengasihi Tuhan, engkau tetap mengasihi Tuhan. Orang tidak memuji menyembah Tuhan, engkau tetap memuji menyembah Tuhan. Orang tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, engkau tetap mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Orang tidak melayani Tuhan dengan segenap hati, engkau tetap melayani Tuhan dengan segenap hati. Maka kita akan mendengar kata-kata ini dari Tuhan Yesus, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Dia akan berkata, baik sekali perbuatanmu. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, saya percaya ini pujian ini kita akan dengar. Kita akan dengar pada waktunya nanti. Dan jangan kaget kalau Tuhan percayakan saudara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar itu. Karena sesungguhnya Tuhan melihat kerinduan hati kita semua. Bilang amin ya. Haleluya, promosi datang dari Tuhan. Oke, kita lihat bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam orang yang dipuji Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena baik sekali perbuatan yang dia lakukan, ya. Maka dia dipersilakan masuk dalam kebahagiaan Tuannya, dan kemudian dia diberi kekuasaan atas 10 kota. Oh, haleluya. Haleluya. Jadi orang yang dipuji Tuhan itu Bapak Ibu, karena benar-benar dia melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia lakukan bukan untuk manusia, dia lakukan bukan untuk pendeta, dia lakukan bukan untuk organisasi, dia lakukan bukan untuk menyenangkan manusia, tapi dia lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau hati Tuhan sudah disenangkan, siap-siap. Siap-siap apa, saudaraku? Engkau terima pertolongan, engkau terima mujizat, engkau terima kemenangan, engkau terima kesembuhan, engkau terima pemulihan, engkau terima berkat-berkat yang akan dicurahkan. Katakan amin. Mari jadilah orang yang tahu menyenangkan hati Tuhan, ya. Senangkan hati Tuhan. Apa yang bisa kau lakukan untuk menyenangkan Tuhan? Lakukan itu Bapak Ibu. Kalau hati Tuhan sudah disenangkan, hati Tuhan sudah dipuaskan dengan apa yang kau lakukan. Apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Apa susahnya Tuhan membukakan jalan, memberi engkau pertolongan? Apa susahnya Tuhan memberi engkau kemenangan atas musuh-musuhmu? Apa susahnya Tuhan mendengar dan menjawab doamu? Gak ada yang susah, gak ada yang sulit, bahkan gak ada yang mustahil. Amin ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Dan bagi engkau dan saya yang percaya pada Tuhan pun tidak ada yang mustahil. Ambil waktu sekarang, ambil keputusan sekarang. Mulai bertekad, Tuhan, mulai saat ini. Aku rindu menjadi orang yang dipuji Tuhan. Aku memang dulunya berdosa, brengsek, jijik, najis, kotor, tidak taat, tidak setia. Aku dulu orang yang menyakiti hatimu, mengecewakan hatimu. Tapi sekarang, setelah aku mendengar firman Tuhan ini, dipuji Tuhan, itu yang aku rindukan. Aku mau dipuji Tuhan. Biar manusia tidak memuji aku, nggak apa-apa. Biar suami tidak memuji aku nggak apa-apa. Biar istri nggak memuji aku, nggak apa-apa. Biar anak yang memuji aku, nggak apa-apa. Menantu mertua nggak memuji aku, nggak apa-apa. Yang penting aku dipuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau engkau dipuji Tuhan, wow, itu lebih dari apapun. Lebih dari apapun Bapak Ibu sekalian, ya. Buat apa engkau dipuji manusia, tapi hati Tuhan disakiti, hati Tuhan dikecewakan? Maka Bapak Ibu, jangan pernah berharap sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam kehidupanmu. Katakan amin. Ya, memang kita ini belum sempurna, ya, dan kita sedang menuju pada proses kesempurnaan. Tapi paling tidak kita punya tekad, kita punya niat, Tuhan, aku mau Tuhan melakukan apa yang menjadi kekurangan-kekuranganku, apa yang menjadi kelemahan-kelemahanku, aku mau memperbaikinya. Supaya hati Tuhan disenangkan, hati Tuhan dipuaskan. Jangan engkau kecewa, jangan engkau sedih, jangan engkau susah lagi hatimu Tuhan. Aku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Amin.
itulah orang yang akan dipuji Tuhan pada akhirnya, ya. Oke. Dan ini dapat kita pelajari Bapak Ibu dalam 2 Korintus 10 ayat 16 sampai 18, ya. Nah, pagi ini kita akan menyelesaikan 2 Korintus pasal 10. Nanti malam kita akan masuk dalam 2 Korintus pasal 11, ya. Praise the Lord. Haleluya. Oke, mari Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini akan sangat membahagiakan hati kita, saudaraku. Akan juga sangat menyenangkan hati kita, akan juga sangat membuat hati kita tenang, hati kita damai, hati kita dalam keadaan sejahtera. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan, ya, menemukan ada 3 kebenaran. 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti, bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam orang yang dipuji Tuhan, ya. Karena masih banyak sekali di luar sana, itu betul Bapak Ibu sekalian, banyak orang, betul dia berlabel agama, dia berlabel umat Tuhan, tapi banyak dari mereka tidak mengerti kemuliaan Allah dalam orang yang dipuji Tuhan. Apakah dia Kristen? Ya, dia Kristen. Apakah dia di gereja? Iya, dia di gereja. Apakah dia ikut dalam juga kegiatan gereja melayani? Iya, dia melayani. Tapi masih banyak dari mereka yang belum mengerti, bahkan tidak mengerti ada kemuliaan Allah dalam orang yang dipuji Tuhan. Tapi bersyukur Bapak Ibu, di sini kita semua akan diajarkan, ya. Kita semua akan dituntun, akan dibawa Tuhan untuk mengerti bahwa ternyata ada kemuliaan Allah dalam orang yang dipuji Tuhan. Ayo kita lihat sama-sama, kita tanya, siapakah dia? Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam orang yang dipuji Tuhan. Mari kita lihat, ya. Ini dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Yang pertama ini, saudaraku. Dia adalah orang yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, Bapak Ibu? Mengerti tujuan hidupnya adalah memberitakan Injil. Bilang memberitakan Injil. Amin, ya. Memberitakan Injil di daerah yang lebih jauh dari daerah kerja orang lain. Jadi Bapak Ibu, di mana Injil belum diberitakan di situ, nah dia di situ dia memberitakan Injil. Saudaraku, jadi ini orang yang mengerti tujuan hidupnya. Ada banyak orang hanya tahu tujuan hidupnya adalah untuk apa? Ya mencari duit sebanyak-banyaknya. Apakah salah? Enggak salah Bapak Ibu. Tapi itu bukan tujuan hidup yang sebenarnya. Tujuan hidup yang sebenarnya itu adalah kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Kita memberitakan Injil, ya. Orang yang belum dengar Injil, dia bisa mendengar Injil. Apa itu Injil? Injil itu kabar baik. Injil kabar keselamatan. Injil kabar kesukaan bagi dunia. Injil itu kekuatan Allah. Injil itu kabar keselamatan, kabar yang menyenangkan, saudaraku. Nah, itu yang perlu kita beritakan, ya. Kenapa tidak ada kuasa Tuhan? Kenapa tidak ada mujizat? Karena orang itu tidak mendengar Injil. Mereka tidak dengar kabar baik. Mereka tidak dengar kabar pengampunan dosa. Mereka tidak dengar kabar keselamatan. Yang mereka dengar itu kabar-kabar yang menakutkan, kabar-kabar yang mengecewakan. Itulah sebabnya membuat mereka susah, membuat mereka sedih, membuat mereka takut, membuat mereka putus asa, saudaraku. Membuat mereka kecewa dalam hidup ini. Karena mereka tidak dengar Injil. Nah, sekarang tugas kita, Tuhan mau kita memberitakan Injil. Amin, Bapak Ibu. Oke, kita lihat ayatnya dulu, ya. 2 Korintus 10 ayat 16. Ya, 2 Korintus 10 ayat yang ke-16. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Ya. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jadi Bapak Ibu sekalian, memberitakan Injil ini bukan tugas seorang pendeta saja, bukan tugas seorang pemimpin gereja saja, bukan tugas seorang hamba Tuhan saja, tapi tugas kita semua umat Tuhan. Ya, waktu engkau memberitakan Injil, disitulah Tuhan akan bekerja dengan tanda-tanda dan mujizat. Ya, sign and wonders. Tanda dan mujizat Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan wujudkan, Tuhan nyatakan itu. Makanya saudara lihat ya, dalam pemberitaan Injil itu kenapa ada kesembuhan, ada mujizat, ada kelepasan. Karena orang dengar kabar baik tentang Yesus. Orang dengar kabar pengampunan tentang Yesus. Orang dengar kabar keselamatan tentang Yesus. Dan itu yang mereka rindukan, saudaraku.
Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudaraku kasih Tuhan, kalau kita tidak beritakan Injil, ada banyak jiwa sedang digiring setan menuju kepada kebinasaan, menuju kepada kehancuran, menuju kepada kematian yang abadi, kematian yang kekal. Injil harus diberitakan, saudaraku. Caranya gimana? Bisa beberapa macam, saudaraku. Bisa lewat doa engkau beritakan Injil, engkau berkata akan ada pertobatan, ya. Engkau ucapkan itu, engkau beritakan Injil di dalam roh. Amin, saudaraku. Akan ada kesembuhan bagi orang sakit dalam doa, saudaraku. Lewat apa lagi kita beritakan Injil? Lewat puji-pujian. Orang dengar tentang lagu-lagu yang menceritakan bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit. Wow, imannya bangkit. Injil diberitakan, ya. Injil bisa diberitakan juga lewat apa? Firman yang disampaikan, saudaraku. Amin. Lewat kesaksian hidup saudara. Dulunya engkau berdosa, setelah engkau ketemu Yesus, engkau dipulihkan Tuhan. Engkau bisa beritakan Injil. Dan itu paling efektif. Ya. Perbuatan saudara berbicara lebih kuat dari kata-kata. Amin. Jadi tanpa saudara ngomong, tanpa saudara bicara macam-macam, dengan sikap-sikap saudara, perbuatan saudara, orang bisa lihat ini beda. Yesus benar-benar hidup dalam orang ini. Amin. Dan dibilang, aku mau bertobat. Aku mau berubah, saudara. Itu dia, ya. Injil. Bapak Ibu, ini penting. Jadi mengerti tujuan hidup kita sekarang, ya. Bukan sekedar cari uang, cari kekayaan. Apakah nggak boleh? Boleh. Apakah nggak bisa? Bisa, saudara. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama Tuhan mau kita memberitakan Injil. Itu adalah cara menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin, ya. Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia sudah perintahkan pada para muridnya. Dia memberikan amanat, maka disebut amanat agung. Pergilah, beritakanlah Injil. Ya, bagaimana Pak kalau mereka tidak percaya? Itu urusan mereka dengan Tuhan. Tugas kita beritakan Injil. Dia percaya atau tidak, Injil berkuasa. Amin, ya. Sebentar Bapak Ibu, waktunya 1 menit. Mama Roslin menyanyi. Nyanyi. Ayo, Atanasya. Oma pimpin. Iya. Bu Joyce, pagi. Oke, praise the Lord. Haleluya. Semuanya luar biasa. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ya. Dunia ini butuh Injil. Injil kabar baik ya. 3 tahun yang lalu kita sudah membahas tentang Injil ya. Injil kabar baik, everlasting gospel. Dan setelah itu kita bahas juga tentang iman yang kekal ya. Everlasting faith. Dan tahun ini kita bicara tentang kemuliaan kekal, saudaraku, supaya benar-benar Injil yang disampaikan, kemuliaan Allah dinyatakan ya. Saudara lihat Yesus dalam pelayanannya, dia beritakan Injil dan orang yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, yang mati pun bangkit, yang terikat roh jahat dibebaskan ya. Karena Injil ini adalah Injil yang berisi kuasa Allah ya. Injil yang mengandung kuasa Allah, saudaraku. The kingdom of God, itulah Injil kerajaan Allah, saudaraku. Ya, dahsyat Bapak Ibu. Oke, kita lihat setelah dia mengerti, baru yang kedua, dia memahami ya. Kemuliaan Allah dalam orang yang dipuji Tuhan. Setelah dia mengerti, sekarang dia memahami. Ya, dia memahaminya gimana? Dia memahami saat dia mau bermegah, hendaknya dia itu bermegah di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau orang mau bermegah, jangan bermegah atas dirinya, tapi bermegah di dalam Tuhan Yesus. Ya, kita lihat ayatnya 2 Korintus 10 ayat 17. Ya, 2 Korintus 10 ayat ke-17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Bermegah ini bukan berarti menunjukkan sesuatu kesan bahwa orang itu sombong ya atau pamer, tidak. Tapi bermegah di sini adalah menunjukkan suatu kekaguman ya, menunjukkan suatu keharuan ya, sesuatu yang positif ya, bukan yang negatif ya. Untuk benar-benar dia bisa mensyukuri apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Oke, ini yang kedua Bapak Ibu ya. Setelah tadi dia mengerti, baru dia memahami. Itu orang yang dipuji Tuhan seperti itu.
Lalu kita lihat yang ketiga, kita masuk tahap yang ketiga, ini dia. Nah, siapakah dia orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam orang yang dipuji Tuhan? Yang ketiga, orang yang dipuji Tuhan itu dia mengakui. Mengakui bagaimana, saudaraku? Dia mengakui dengan benar, ya. Dengan benar di hadapan Tuhan, ya, sebab bukan orang yang memuji dirinya yang tahan uji. Amin ya. Tapi orang yang dipuji Tuhan itu penting. Ayo kita lihat ayatnya. 2 Korintus 10 ayat yang ke-18. Ya, 2 Korintus 10 ayat yang ke-18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Amin. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Kalau gitu siapa yang tahan uji, saudaraku? Orang yang dipuji Tuhan itu tahan uji. Kalau orang memuji dirinya, itu enggak tahan uji ya. Kena pencobaan langsung jatuh. Tumbang, Bapak Ibu. Bukan karena urapan, tapi karena benar-benar Bapak Ibu sekalian ya, dia tidak mengerti akan tujuan hidupnya. Oke, ini dia. Nah, sekarang kita akan lihat apa hasilnya dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam orang yang dipuji Tuhan ya. Kita lihat yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain ya. Kalau gitu dia bermegah atas apa? Atas hasil-hasil yang dia capai sendiri. Itu mendatangkan suatu kenikmatan, suatu kepuasan yang luar biasa. Kita lihat ya 2 Korintus 10 ayat 16. 2 Korintus 10 ayat yang ke-16. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Amin. Amin ya. Oke, jadi ini dia saudaraku. Hasil yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam orang dipuji Tuhan itu, dia itu bermegah ya dengan apa yang dia capai, bukan dengan apa yang hasil-hasil yang orang lain capai, Bapak Ibu. Ya, itu dia. Saudara kasih Tuhan. Mari kita lihat yang kedua. Ini dia hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia tahu bagaimana. Dia tahu bahwa kehendak Tuhan adalah dia bermegah di dalam Tuhan. Ya, mari kita lihat 2 Korintus 10 ayat 17. 2 Korintus 10 ayat 17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ini dia. Ya, jadi orang yang dipuji Tuhan itu yang taat pada firman ya, dia tahu bahwa hendaklah dia itu bermegah di dalam Tuhan. Ya, apakah boleh bermegah di luar Tuhan? Ya, apakah salah? Ya, tidak akan benar. Ya, salah pasti. Di dalam Tuhan itu pasti benar. Ya, bermegah ini juga menunjukkan suatu kebanggaan, ya, bukan kesombongan, kebanggaan atas apa yang dia lakukan, atas apa yang Tuhan lakukan, ya, itu dia. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia juga adalah orang, ya, orang yang dipuji Tuhan. Ya, orang yang dipuji Tuhan, saudaraku, karena apa? Karena dia melakukan segala sesuatu dengan imannya. Amin ya. Kita lihat ayatnya. 2 Korintus 10 ayat 18. 2 Korintus 10 ayat yang ke-18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Amin. Itu dia ya. Betapa indahnya kalau suami memuji istri dan sebaliknya istri memuji suami, anak memuji orang tua memuji anak ya. Tapi jauh lebih indah dari semua pujian yang engkau terima, yang engkau dapatkan, yang engkau hadapi adalah ketika engkau mendengar Tuhan itu memuji engkau. Karena engkau setia melakukan apapun dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang rela, saudaraku, ya, tanpa ada persungutan, tanpa menggerutu, tanpa ngomel. Soal lakukan dengan sepenuh hati, engkau dipuji oleh Tuhan, ya. Amin. Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini. Oke, dan kita akan berdoa ya. Oke, adik Samuel akan berdoa buat kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Baik, kita mendoakan
menyelesaikan firman Tuhan. Shalom semua, ya. Ya, shalom. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menyampaikan Pastor John yang bertema memberitakan Injil kepada kami. Bukan karena kami hebat Tuhan, bukan karena kami sungguh-sungguh luar biasa, tapi memang itulah tujuan Tuhan, dipuji Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kami tidak menyombongkan diri Tuhan. Biarlah kami bisa memuji nama-Mu Tuhan. Apa yang kita lakukan, kita harus berbuat baik ya Tuhan. Supaya dinilai Tuhan juga dibuat baik Tuhan. Karena kita mentaati firman Tuhan dan juga memberitakan Injil, kabar baik ke Tuhan. Kabar keselamatan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Supaya kami boleh mengerjakan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga yang hadir di pagi ini dan juga malam di waktu Jerman Tuhan. Berkati mereka Tuhan, diberikan kesehatan sempurna juga, dan juga apa yang difirmankan Pastor George kepada kami, biarlah kami akan mentaati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, dan juga memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Bapak, kami boleh menerimanya, pemberitaan Injil dari Pastor John Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh adik Samuel Christian dari Pacet, Kota Mojokerto. Ya, Tuhan memberkati adik Samuel. Terima kasih Pastor. Sama-sama. Salam buat mamamu ya dan nenek di sana semua ada. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali pada host kita pagi ini. Namun nanti Bu Rosalin, untuk nanti yang petugas yang menaikkan doa profetik bisa diganti oleh Pak Lukas ya, kalau sekiranya belum masuk. Masuk, oke. Oke. Ya, Pak John. Okay. Terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada adik Samuel yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan terima kasih kepada Bapak John atas pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Tuhan Yesus memberkatinya. Amin. Selanjutnya kami akan mendengarkan doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Yeti Sulistiorini. Ya. Sudah ada belum? Belum ya. Masuk ya. Belum masuk. Ya, diganti oleh Pak Lukas. Bisa Bapak Lukas untuk membawakan doa profetik. Silakan Bapak Lukas. Haleluya. Terima kasih Oma Rosalin yang ada di Jerman pada malam hari ini dan pagi hari waktu Indonesia. Waktu yang diberikan oleh saya. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat malam waktu Jerman. Kita sama-sama menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC, dan kita receive-kan dengan iman, yakin, percaya kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive.
Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yes. bahwa Yesus adalah satu-satunya Yes. Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat Yes. di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Kurang naik, Pastor. Ya. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes. terdasar. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa Yes. pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John Sarbunan atas doanya, dan saya kembalikan kepada host kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa yang ada yang jauh di sana, yaitu Oma Rosalin. Saya persilakan. Terima kasih Oma Rosalin dan Opa Bruri. Mic-nya dibuka Oma, mic-nya. Terima kasih Bapak Lukas untuk Sama-sama Oma. menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkatinya. Amin, Selanjutnya amin. kami akan membawa pengumuman yang dibawakan oleh Ibu Atanasia. Silakan Ibu Atanasia. Terima kasih Om Roslin atas kesempatan yang untuk membahas malam di Indonesia. Shalom. Selamat pagi Pastor. Selamat pagi Bu Atanasia. Pengumum JSMC itu kerja di JSMC mendapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat mujizat satu setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui live stream link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan, doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu,
28 September 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Bapak Tirto Ibu Norma Citralen, Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiowati di 085964277805. Selanjutnya spesial Happy Birthday bulan September 2024, tanggal 22 bulan 9 2024, anak Lovelin 3 tahun cucu Ibu Joyce Potirai dari Sidoarjo, tanggal 23 bulan 9 2024, Ibu Sandra Tikwalu Hamburg Jermani, putrinya Bapak Ibu Bruri Tikwalu, tanggal 23 bulan 9 2024, Ibu Joyce Potirai 65 tahun dari Sidoarjo. Tanggal 24 bulan 9 2024, Ibu Vita Mikael Koswandi, menantunya Ibu Ninik Herawati dari Surabaya. Sembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA di 0331268401 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info Gereja LCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Atanasia. Amin. Terima kasih. John. Terima kasih Ibu Atanasia yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkatinya. Amin. Terima kasih. Dan selanjutnya kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan menerima doa berkat oleh Pastor John Sarbunan. Silakan Bapak John. Ya, pagi ini nanti Ibu Joyce, Ibu Andri Marantika ya, sama Ibu Fang Fang Lai ya, akan mendeklarasikan imannya ya. Oke, kita akan ini berdoa untuk nanti Ibu Joyce ya. Ibu Joyce akan mendeklarasikan akan ada kesembuhan bagi orang sakit ya. Doa singkat saja, nggak usah panjang-panjang lebar. Singkat saja, akan ada kesembuhan bagi orang sakit dan kita semua berkata amin ya. Kemudian Ibu Andri Marantika akan doa. Ibu Andri akan bilang akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan. Kita semua berkata amin ya, atau I receive. Lalu Ibu Fang Fang lain bilang ya, ada pemulihan keuangan ekonomi bagi umat Tuhan ya. Jadi Ibu Joyce untuk kesehatan, Ibu Andri untuk keluarga, Ibu Fang Fang lain untuk keuangan ya. Oke, dimulai dari Ibu Joyce dulu. Singkat-singkat saja. Ya, terima kasih. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini dengan ibadah gereja CLCC melalui puji-pujian juga melalui firman. Terima kasih ya Bapak. Kami akan berdoa. Ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Kami percaya bagi orang sakit. Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Amin. Kami sudah merasakan dengan kesembuhan dari Bapak Pendeta John Sarbunan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Ibu Fang Fang Lai. Akan ada pemulihan keuangan ya dalam keluarga umat Tuhan. Singkat-singkat saja. Ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau ada dalam kehidupan kami. Engkau menyatakan isi hati kami kepada kami semua. Engkau menyatakan pemulihan keuangan maupun dalam masuk keluarnya. Engkau selalu melindungi, menyertai.
Engkau membawa roh, jiwa, tubuh kami selalu melekat padamu, percaya padamu, yakin bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami satu persatu, teman-teman CLCC, teman-teman kami, Pak John, Bu Joyce, maupun Bu Andri Maratika. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendengarkan doa-doa kami. Haleluya, amin. Amin, haleluya ya. Oke, baik, kembali kepada host kita pagi ini. Ya. Bu Andri. Bu Andri, apakah Bu Andri? Ya, Bu Andri, ya, mungkin belum. ada pasien. Oh, Bu Andri sudah bisa. Oke, Bu Andri, ucapkan dengan singkat, deklarasikan akan ada pemulihan bagi keluarga Kristen ya, keluarga umat Tuhan. Ya, singkat-singkat saja. Ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami semua. Akan ada pemulihan untuk semua umat Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Yes, itu doa deklarasi seperti itu ya. Oke, silakan Bu Rosalin, host kita yang luar biasa. Ya, terima kasih kepada Ibu Joyce dan Ibu Fang Lai dan juga Ibu Andri Marantika untuk mendeklarasikan doa-doa ini. Tuhan Yesus memberkatinya. Amin. Dan kami serahkan doa berkat kepada Bapak John. Silakan Bapak John. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita yang percaya kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan kita nyatakan iman kita ya lewat pujian ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, nyatakan bahwa Dialah segalanya bagi kita semua ya, yang pujian bagi kita ya, dipuji Tuhan. Oke. Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oh, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Mari kita angkat kedua tangan kita. Hamba Yesus, Tuhan, melimpah dalam hidup kami. haleluya. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami saat ini, kami berkata, aku ditolong, aku dipulihkan. Yes. Disembuhkan, diberkati, haleluya. Setiap kami ditolong Tuhan, setiap tangan-tangan yang terangkan hari ini pada Terima kasih Tuhan. setiap tangan-tangan yang Terima kasih Yesus. Amin dalam nama Yesus. menjadi tangan yang Nama ya nama Yesus. tangan yang dipulihkan. Oh, nama ya nama Yesus. Haleluya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan anakku. Ku percaya mujizatmu, alami sekarang. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan anakku. ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Haleluya. Mari yang percaya mujizat terjadi sekarang ini, angkat kedua tanganmu. Sebab Yesus segalanya dalam kehidupanmu.
yang engkau perlukan, yang engkau butuhkan, yang engkau rindukan. Dialah yang menyembuhkan segala penyakitmu, dialah yang memulihkan keluargamu, dialah yang menolong engkau, yang memberkati engkau sampai selama-lamanya. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah bisnismu, karirmu, diberkatilah apapun yang engkau kerjakan bersama dengan Tuhan berhasil. Tidak ada yang gagal, menang, tidak ada yang kalah, beruntung, tidak ada yang rugi, mengalami kemujuran, bukan kemalangan, tetap sehat, tidak sakit, tetap kuat, tidak lemah, tetap naik, tidak turun, menjadi kepala, bukan menjadi ekor, dalam nama Yesus. Dan engkau akan melihat kebajikan dan kemurahan daripada Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Bahkan Tuhan berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Tidak akan lagi ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak akan ada lagi jalan buntu bagimu. Semua doa-doamu sudah naik ke telinga Tuhan. Sebab Tuhan mendengarkan dan menjawab doamu. Dan inilah saatnya ketika engkau dipuji oleh Tuhan. Mujizat-mujizat yang belum pernah engkau lihat, engkau akan melihatnya. Yang belum pernah engkau dengar, engkau akan mendengarnya. Yang belum pernah engkau terima, engkau akan menerimanya. Yang belum pernah engkau pikirkan, itu akan terjadi. Yang belum pernah engkau rasakan, itu Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Tuhan berkati keluarga orang tua terkasih kami, Pak Brudi, Bro Salin. Mereka sementara akan beristirahat, berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, dalam damai surgawi bersama dengan Tuhan. Berkati keluarga besarnya, anak mantu cucu di Jerman dalam nama Yesus. Dan berkati semua yang di Indonesia, adik Samuel, Ibu Atanasia, Ibu Joyce Putirai, Pak Lukas Krisnanto, Ibu Andri Marantika, Ibu Fang Fang Lai, dan semua yang hadir pagi hari ini. Oh, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, demikian juga dengan Yohan Cindy James, semua yang hadir pagi ini bersama hambamu, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus berkati kebaktian nanti siang, nanti malam, dan besok pagi. Semuanya berjalan dengan baik. Semua ambil bagian, yang hadir di dalamnya semua diberkati Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak John. Tuhan berkati Bu Andri. Terima kasih Ya. Pak Lukas. Terima kasih Pak John. Terima kasih Bu Rosalin. Tuhan berkati. Selamat istirahat. Tuhan Berkati Bu Fang Fang Lai, adik Samuel, Bu Atanasia, Johan, Lewati semua. Andri, Bu Fang Fang Lai, Selamat Bu Sinta, Terima kasih luar God bless you all. Ya, selamat beraktivitas ya di Indonesia ya. Selamat malam orang tua kita, Pak Brudi, Bu Rosalin. Lekker slapen. Ya, dankjewel. Dankjewel. Selamat istirahat Om Pak Bruri. Ya. Ya, keluarga di Jerman ya. Salam buat semua di sana ya. God bless you all. Bye. Semangat Bu Joel. Ya, adik Samuel, Tuhan berkati ya. Salam buat semua di Jakarta. Oma semua, Ona di Paket. Berkati. Ya. Bye bye. Bye.